dalam seri ke-189 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, Ivona Rose sebagai Sakawuni, N. Nurdin sebagai Balung Hura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nyai Tumpak Seti menemukan Sakawuni di Candi Lawang Wentang. Nyai Tumpak Seti mengajak Sakawuni pulang kembali ke rumahnya, tapi gadis itu menolak. Bahkan gadis itu menjadi marah ketika Nyai Tumpak Seti menyinggung masalah hubungannya dengan Arya Kamandanu. Sabar, Sakawuni. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan tersinggung. Dan kau jangan seenakmu saja menuduh orang. Bukankah benar apa yang kukatakan? Benar. Apanya yang benar? Arya Kamandanu itu seorang laki-laki yang baik. Dan kukira pada dasarnya kau pun seorang wanita yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Nyai Tumpak Seti, kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu itu adalah seorang laki-laki yang baik. Mungkin kau benar. Setidak-tidaknya benar untukmu sendiri. Sakawuni, kau tidak bisa menyembunyikan perasaanmu di depanku. Aku pun seorang wanita, Sakawuni. Aku mempunyai kepekaan seorang wanita. Aku tahu bahwa kau sekarang ini hatimu sedang dibakar cemburu. Nyai Tumpak Seti, kau jangan bicara sembarangan. Kalau kau menyukai Arya Kamandanu, ambillah dia untukmu. Ambil saja. Tidak perlu sungkan-sungkan. Tidak perlu malu padaku. Kau sendiri sudah mengatakan bahwa Arya Kamandanu adalah seorang laki-laki yang baik. Nah, ambillah. Ambil saja dia untukmu. Bukankah kau sekarang ini sudah menjadi seorang janda muda? Tidak, Sakawuni. Kukira kau telah salah paham. Kukira kau terlalu cepat untuk menaruh cemburu padaku. Wah, kurang ngajar. Kurang ngajar kau, Nyai Tumpak Seti. Kau jangan merasa bangga dan sombong dengan kecantikan yang kau miliki. Mungkin Arya Kamandanu akan tertarik padamu. Mungkin dia akan tergoda oleh rayuanmu. Tapi aku sama sekali tidak ambil peduli. Masa bodoh? Persetan dengan kalian. Sakawuni, kalau kau mau sabar dan tidak marah-marah padaku, maka aku akan menjelaskan sesuatu padamu. Tidak. Apalagi yang perlu kau jelaskan? Sudahlah. Pergi kau dari sini. Sakawuni, kau mau pergi atau tidak? Ayo cepat, pergi. Aku tidak sudi lagi bicara padamu. Sakawuni. Apa benar yang dikatakannya itu Pak Seti? Rasanya tidak. Sakawuni seorang gadis yang selalu mendambakan kebebasan. Dia terlalu masa bodoh dan tidak pernah ambil peduli dengan orang lain. Bagaimana dia bisa mencintaiku? Kukira pendapatnya itu Pak Seti tidak pada tempatnya. Sudah malam begini, mereka belum juga pulang. Menurutnya itu Tumpak Seti, Sakawuni kesal. Dia ingin menunggu selama aku mendapat pengobatan. Tapi Nyai Tumpak Seti tidak memperbolehkannya. Kemana gadis itu perginya? Jangan-jangan dia nekat, lalu kabur tidak tahu rimbanya. Ada-ada saja. Yang satu belum selesai, timbul yang lainnya. Baiklah, kukira tidak seharusnya aku berdiam diri di sini. Aku harus mencari mereka. Arya Kamandanu lalu melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Dengan terhuyung-huyung dia terus melangkah menyusuri jalan setapak. Dia tidak pergi jauh. Dia hanya berjalan mengitari halaman rumah Nyai Tumpak Seti yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu. Tapi lama-kelamaan dia berjalan semakin jauh juga. Pada saat itulah, seorang penunggang kuda memasuki halaman rumah Nyai Tumpak Seti.
Nyai! Nyai! Kemana Nyai Tumpak Sekti? Kok rumahnya sepi sekali? Tapi sepertinya ada cahaya lampu di dalam ruang tidurnya. Nyai! 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 Pintu rumahnya tidak dikunci rupanya. Aneh sekali. Kemana Nyai Tumpak Sekti ya? Malam-malam begini dia tidak ada di rumah. Kemana perginya? Hei, aku melihat ada beberapa potong pakaian laki-laki. Jangan-jangan Nyai Tumpak Sekti menyembunyikan seorang laki-laki di rumahnya. Kurang ajar. Pantas dia tidak mau memenuhi undanganku. Jangan-jangan hatinya mulai berpaling pada laki-laki lain, sehingga dia tidak menaruh lagi perhatian padaku. Jelas sekarang, di sini rupanya letak kuncinya. Pantas dia selalu menjauhiku. Sudah 3 kali orang suruhanku datang menjemput, dan dia selalu menolak. Rupanya di sini letak kuncinya. Dia telah menyimpan seorang laki-laki di rumahnya. Nah, benar sekali dugaanku. Pastinya Tumpak Sekti telah memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Balung Hura adalah bekas suami Nyai Tumpak Sekti. Dia masih muda usia, belum mencapai 20 tahun. Dia adalah anak tunggal lurah desa Kamirahan. Balung Hura sebenarnya masih mencintai Nyai Tumpak Sekti. Demikian pula sebenarnya Nyai Tumpak Sekti masih mencintai suaminya. Tapi perkawinan mereka tidak mendapat restu dari lurah Kamirahan. Dan Balung Hura adalah seorang laki-laki yang masih bersifat kekanak-kanakan. Dia terlalu manja dan kurang bertanggung jawab. Balung Hura menatap sebuah pedang yang ukurannya sangat besar, yang tergantung pada dinding ruangan. Kemudian laki-laki bertubuh agak kurus itu melangkah, dan tangannya bergerak meraih gagang pedang. Besar sekali ukuran pedang ini, dan beratnya luar biasa. Apakah laki-laki yang sekarang menjadi simpanan Nyai Tumpak Sekti adalah seorang raksasa? Siapapun laki-laki itu, pastilah dia bukan manusia baik-baik. Pedangnya saja bentuknya seperti setan. Kalau bukan perampok, tentulah dia benggol pencuri. Pedang ini memang aneh sekali bentuknya. Aku yakin pedang ini menjadi senjata andalan pemiliknya. Nah, kalau begitu, aku akan ambil pedang ini. Akan kubawa pedang ini dan selanjutnya akan kujadikan milikku. Siapa tahu pedang ini membawa keberuntungan. Balung Hura menimang-nimang pedang naga puspa dengan kedua belah tangannya. Otot-ototnya menjadi tegang karena beban yang dibawanya amat berat. Kemudian laki-laki itu menyelipkan pedang naga puspa ke pinggangnya sebelum melangkah keluar menuju halaman. Balung Hura nampak kesal dan marah sekali. Dia mengurungkan niatnya untuk melompat ke atas punggung kudanya begitu melihat sosok bayangan manusia berdiri di hadapannya. Siapakah Tuan? Mengapa Tuan malam-malam datang kemari? Hei, siapa kau? Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau. Nama saya Arya Kamandanu. Saya sedang berobat. Saya menderita luka-luka parah. Dan saya sangat mengharapkan pertolongan Nyai Tumpak Sekti. Kukira kau bukan hanya berobat. Kukira kau adalah laki-laki simpanan Nyai Tumpak Sekti. Saya belum mengenal Tuan. Tuan jangan membuat gara-gara. Kau akan segera mengenal aku. Namaku Balung Hura. Aku anak kepala desa Kamirahan. Dan aku adalah bekas suami Nyai Tumpak Sekti. Aku lebih berhak dan lebih pantas datang ke rumah ini daripada kau. Oh, rupanya Tuan yang bernama Balung Hura. Nyai Tumpak Sekti sudah menceritakan perihal Tuan. Kau tidak perlu turut campur urusan kami. Kau pasti bukan orang baik-baik. Tuan Balung Hura, Tuan adalah anak kepala desa. Dan sebagai seorang anak kepala desa, tentunya Tuan pernah belajar tentang tata kesopanan. Kurang ajar. Kau berani menghina aku ya? Kau berani menghina anak kepala desa? Tuan tidak perlu merasa terhina.
Kalau Tuan bersikap baik terhadap orang lain, tentulah tidak ada orang yang berani menghina Tuan. Kau tahu, orang tuaku banyak mempunyai kaki tangan. Mereka adalah para pendekar yang sudah terlatih dengan baik. Kalau kau datang kemari dengan maksud mengacau, kau akan segera berhadapan dengan para pendekar desa Kamirahan. Tuan Balunghura, Sudah. Aku tidak butuh bicara dengan orang seperti dirimu. Kau pastilah benggol maling. Suatu saat pemerintah Kediri pasti akan menangkapmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara bawah tanah. Aku hanya sangat menyayangkan mengapa bekas istriku mau bergaul dengan seorang seperti benggol maling. Balunghura, kau benar-benar anak kepala desa yang tidak tahu adat. Kau berani memasuki rumah orang tanpa izin pemiliknya. Dan kau telah menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kau mengatakan aku benggol maling. Apakah bukan kau sendiri malingnya? Kurang ajar, setan belang. Balunghura, aku tidak mau ribut denganmu. Aku tidak menyukai keributan. Tapi sebelum kau pergi, ku minta dengan sangat, kembalikanlah pedang itu padaku. Pedangmu ini sangat lucu. Bentuknya lucu sekali dan ukurannya luar biasa. Kembalikan pedang itu, Balunghura. Mengapa harus ku kembalikan padamu? Supaya kau tidak menyesal nantinya. Tidak, aku tidak akan menyesal. Pedangmu ini akan kubawa. Aku menyukainya. Kalau kau menginginkan pedangmu ini kembali, datang saja ke rumahku. Jangan, Balunghura, jangan. Mau apa kau? Mau apa, ha? Nah, rasakan. Rupanya kau hanyalah seorang pendekar kecoa. Hanya dalam satu gebrakan kau sudah keok. Sakawuni, bukan hanya kau yang mengalami perasaan seperti itu. Semua wanita mengalaminya. Perasaan cemburu, dendam, dan benci itu sudah biasa, Sakawuni. Tapi belum tentu aku mencintai Kamandanu. Dia memang baik, tapi dia terlalu lugu. Kau bisa membohongi semua orang yang kau ajak bicara, Sakawuni. Tapi bagaimana kau bisa membohongi hati kecilmu sendiri? Ya, cinta memang banyak mengundang masalah. Kadangkala masalah itu menjadi sangat rumit. Tapi bagaimanapun juga, setiap insan di muka bumi ini akan selalu memburu cinta. Cinta ibarat sebuah gapura yang akan mengantarkan orang menuju istana kebahagiaan. Sakawuni, sudahlah. Kau tidak perlu cemburu lagi padaku. Nyai Tumpak Seti. Mungkin kau menjadi seorang wanita yang perasa setelah ditinggal suamimu. Setelah kau diceraikan oleh suami yang kau cintai. Tidak, Sakawuni. Kau keliru memberikan penilaian padaku. Aku memang telah bercerai dengan Kakang Balunghura suamiku. Tapi kami bercerai secara baik-baik. Sudah berapa kali Kakang Balunghura ingin kembali padaku. Tapi aku terpaksa tidak bisa menuluskan permintaannya. Aku masih belum percaya bahwa dia sudah berubah watak dan kelakuannya. Aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang masih berjiwa kekanak-kanakan. Kakang Balunghura masih terlalu manja pada orang tuanya. Dia belum sepenuhnya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab penuh pada keluarganya sendiri. Akibatnya, kami seringkali bertengkar. Dia tidak pernah mau mengerti tentang keadaanku. Dia selalu minta dimanjakan. Dan lama-kelamaan, cinta kami yang semula tumbuh subur mendadak menjadi gersang. Seperti tanaman kurang air. Seperti tanaman yang tidak pernah dirawat. Dan akhirnya menjadi sasaran hama perusak tanaman. Nah, bagaimana? Ini sudah malam sekali, Sakawuni. Mari kita pulang. Mengapa kau mendesakku untuk pulang? Aku lebih senang tidur di ruang Candi Lawang Mentar ini. Kasihan Arya Kamandanu. Sudah sejak siang tadi dia menanyakan dirimu. Ya, kalau begitu kau pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Baiklah. Kau jangan terlalu lama, Sakawuni. Tidak, aku tidak akan terlalu lama.
Nyai Tumpak Seti segera menuruni tangga Candi Lawang Wentar. Pakaian yang dikenakannya sebentar kelihatan, sebentar tidak. Timbul tenggelam di balik pohon-pohon perdu. Sakawuni menengadahkan wajahnya ke angkasa. Langit penuh bertaburan bintang. Tiba-tiba dia merasa hatinya kosong dan sedih. Benarkah yang dikatakan Nyai Tumpak Seti? Benarkah aku cemburu padanya? Alangkah tidak senangnya mempunyai hati yang sedang cemburu. Aku menjadi tersiksa sekali. Aku menjadi seperti kehilangan pegangan. Aku ingin marah. Tapi pada siapa? Benarkah yang dikatakan Nyai Tumpak Seti? Benarkah aku menaruh hati pada Arya Kamandanu? Mudah-mudahan saja tidak. Mudah-mudahan saja aku hanya sekedar menaruh rasa kasihan pada laki-laki dungu itu. Memang, Sakawuni mengakui dalam hati kecilnya, pikirannya menjadi kacau. Baru pertama kali ini dia menjadi gelisah gara-gara seorang laki-laki. Tapi dia selalu membantah sendiri apa yang dirasakannya. Malam semakin larut ketika gadis dari desa Tanibala itu naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah berkuda menembus kegelapan malam yang dingin. Telah terjadi. Ketika pulang, aku menemukannya tergeletak di halaman sana. Sepertinya telah terjadi perkelahian. Lihat, mata kirinya agak bengkak dan bibirnya sedikit pecah. Apakah daerah ini kurang aman, Nyai? Selama aku tinggal di sini belum pernah terjadi apa-apa. Kurasa daerah ini cukup aman, Sakawuni. Kalau begitu, siapa orang yang baru saja datang ke rumahmu? Entahlah, aku belum bisa menemukannya. Oh, dia sudah sadar kembali, Nyai. Dia sudah sadar. Biarkan dulu, Sakawuni. Biarkan dia sadar sepenuhnya dulu. Biarkan dia tenang. Jadi, benar-benar ada orang yang datang ke rumah ini, Kamandanu? Iya. Dia mengaku bernama Balung Hura. Dia bekas suamiku. Dia pasti mencari aku. Benar, Nyai. Kelihatannya memang dia mencarimu. Tapi sayang sekali, agaknya bekas suamimu itu kurang bisa mengendalikan diri. Agaknya dia terlalu bangga menjadi anak kepala desa. Dia kurang bisa menghargai orang lain. Kalau begitu dia belum berubah. Kamandanu, di mana pedangmu? Hah? Oh, celaka. Aku baru ingat. Pedangku. Ya, dia telah mengambil pedangku. Kita harus mencarinya. Sabar, Kamandanu. Sabar. Tenang dulu. Tidak. Dia telah membawa pedangku. Dia tidak tahu bahwa pedang itu berbahaya. Kita harus mencarinya. Kita harus segera menemukannya. Ayo cepat. Kita harus segera menemukannya. Dan saja Kakang Balung Hura tidak segera pulang ke rumahnya.